Oke, udah siap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Tadi lagi nonton YouTube. Kita share langsung di YouTube ya, Kak? Pak Didik? Iya. Share langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Share langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Ya, nanti mereka gabung semua sih, Pak. Share langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Share langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Kita tes dulu ya. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Kita tes dulu ya. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Kita tes dulu ya. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Kita tes dulu ya. langsung di... Sorry. Ini masih pakai masker dulu karena berdekatan. Dulu ya. langsung di... Masih pakai masker dulu karena langsung di... masih pakai masker dulu karena Cahayanya nggak terang ya? Bro? Saya dikasih cahaya sini. Cahayanya nggak terang ya? Bro? Saya dikasih cahaya sini. Cahayanya nggak terang ya? Bro? Saya dikasih cahaya sini. Cahayanya nggak terang ya? Semuanya udah. Cahaya sini. Cahayanya nggak terang ya? Semuanya udah. Cahaya sini. Semuanya udah. Persiapan ya? Tes suara. Enggak kedengeran. Yes. Persiapan ya? Tes suara. Kedengeran ya? Ayo coba. Persiapan ya? Anaknya sebentar ya.
Sebentar ya Pak Nakoy. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Double dikit. Konekan dulu. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Double dikit. Konekan dulu. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Double dikit. Konekan dulu. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Double dikit. Konekan dulu. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Double dikit. Konekan dulu. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Biasanya sih lancar. Ini lagi ada, biasanya lancar, tapi sekarang lagi Koy. Yang ke sound system. Ya, Assalamualaikum. tidak keluar suara audionya. Aduh, sorry. Tadi saya lagi lihat YouTube yang di itu TV online terkait dengan tema Tadi waspada corona, waspada narkoba juga. Zoom meeting baru kali ini terkait dengan tema waspada corona, waspada narkoba juga. Kayaknya kemarin lancar-lancar aja. Kita coba Zoom meeting baru kali ini. Gimana kabar? Tema BNI waspada corona, waspada narkoba juga. Kayaknya kemarin lancar-lancar aja. Kita coba Zoom meeting baru kali ini. Gimana kabar? Tema BNI waspada corona, waspada narkoba juga. Kayaknya lancar aja. Kita coba Zoom meeting baru kali ini. Gimana kabar? Suaranya keluar sih. Cuma tinggal dibersihin aja. Kita coba meeting baru kali ini. Gimana kabar? Cuma tinggal dibersihin. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, halo. Bisa kedengaran? Ya, halo. Bisa kedengaran? Ya, halo. Pakai Iya, mantul. mantul, Mas. Muncul sih. Mantul, Mas. Belum terdengar.
Muncul sih. Belum terdengar. Muncul sih. Tuh, suara bapak belum nyampe ke dia. Belum terdengar. Muncul sih. Tuh, suara bapak belum nyampe ke dia. Belum terdengar. Oke, Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Belum terdengar. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? ya, oke, Bapak. Pakai Zoom ya, Bapak. Belum terdengar. Oh, dari HP. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Ya, oke, Bapak. Belum terdengar. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Ya, oke, Bapak. Belum terdengar. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Ya, oke, Bapak. Belum terdengar. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Ya, oke, Bapak. Belum terdengar. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Ya, oke, Bapak. Belum terdengar. Muncul sih. Pakai laptop ya, Mas? Ya, oke, Bapak. Belum terdengar. Belum terdengar. Dilihat tuh. Dilihat tuh. Dilihat tuh. Dilihat tuh. Dilihat. Dilihat. Di YouTube juga kayaknya. Bisa. Saya coba pakai handphone. Coba pakai handphone. Coba pakai handphone.
Masih dari dia. Dia terima misalnya. Berdua ya. Oh gitu. Itu dari Terus ini kalau mau berdua ya. oh gitu. Itu dari Terus ini halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh gitu. itu dari Terus ini halo, assalamualaikum. delay. Assalamualaikum. Pak Didik, Baru Pak. Apa kabar? Handset. ini yang mana video ininya? Yang mana? Mana ya? Salam. Pakai handphone atau pakai laptop? Ini dua-duanya. Bisa aja. Mana yang bagus satu aja Pak Didik. Biar dua nih layarnya. Di laptop aja kalau gitu ya. Hah? Mana yang bagus suaranya? Laptop. Yang bagus suaranya mana? Di sini, di laptop sih. Di laptop ini kayaknya. Yes, cek. Tadi yang baru bagus Yes, ini. yes. Yang handphone ya? Ini bagus. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Bagus ke handphone ya? Enakan yang mana, Mas? Kenapa ya? Tuh, karena beliau kan lepas handset kan di handset kan ada mic soalnya. Jadi kedengar suara beliau. Kalau pakai handset aja. Pakai handset. Iya. Handsetnya di mana? Iya Pak Didik. Ya, betul, Mas. Halo. Halo. Ya, sebentar Pak. Coba lihat. Kuncinya kan di meja. Tadi pagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bagus. Apa kabar? Salam warahmatullah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Iya. Pak Didik, ini video yang satunya bisa dihapus nggak? Biar dua aja. Ada tiga nih. Oh iya, yang ini ya, yang handphone ya, udah di close dulu. Ya. Coba. Oke. Udah? Masih? Oh masih. Live aja Pak Didiknya keluar aja live. Satu yang handphone. Oke. Baik. Mana baik live-nya? Yang ini di live-nya. Coba pakai handset. Coba di sini. Jauh. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman? Suara gimana suara? Aman. Suara bagus.
Oke. Clear? Kita mulai ya. Ini kita mulai ya. Pokoknya tema hari ini luar biasa. Waspada corona, waspada narkoba. Dan Oke. mudah-mudahan bisa menginspirasi orang. Amin. Amin. Pak Didik, kita mulai dulu ya. Ya. Saya nyapa teman-teman dulu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nakoy, sahabat-sahabat Seven Wellness dimanapun Anda berada, di Indonesia, teman saya di Malaysia, Singapura, sahabat-sahabat Seven Wellness di Hong Kong, Macau, dan juga di Fujian Normal University Cina, sahabat Seven Wellness, penggemar Seven Wellness ada di Manchester University, ya. Thank you juga Inggris. Dan juga sahabat-sahabat saya di Paris, sahabat-sahabat Muslim saya di Paris, dan teman-teman Muslim saya yang ada di Jerman, di teman-teman luar biasa di Eropa. Hari ini saya doakan Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu. Nah, hari ini kita, sahabat-sahabat boleh bertanya nanti di live YouTube, ya. Kita kedatangan seorang sahabat saya yang juga luar biasa. Beliau berapa kali juga saya bareng bersama beliau. Kita pernah ke Luwu juga, Luwu Timur ya Pak Didik ya. Utara juga pernah bersama beliau. Beliau dalam rangka menyambut hari ya Hani Internasional ini, kita ada bincang-bincang kesadaran Coffee with Nakoy bersama dengan Kepala BNNK ya Pak, BNNK Belitung, Pak Dik. Yang tema kali ini betul-betul sudah ada yang nanya nih Pak Didik di YouTube. Kok corona yes, narkoba no? Jadi sudah ada yang nanya, belum dimulai udah ada yang nanya ini. Jadi acara kita ditonton oleh teman-teman di Hong Kong, Pak Didik, di Fujian University Cina, juga di Macau, juga sahabat saya di Manchester United di Inggris, dan juga komunitas Muslim di Paris dan di Jerman. Dan Pak Didik boleh menyapa dulu teman-teman tadi yang sedang menyaksikan di luar negeri. Silakan Pak Didik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan Pak Nakoy yang luar biasa dari alumni Rumah Kesadaran ya. Ya. Pak Nakoy, kangen banget saya. Lama sekali kita tak jumpa. Yang penting kesan pertama menggoda. Jadi saya sapa rekan-rekan sahabatnya Pak Nakoy. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan hari ini bisa menginspirasi karena saya yang memang dinyatakan positif COVID pertama di Belitung, ya. Itu barangkali pertama, Pak. Ya, sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat Seven Wellness, tadi beliau sudah memberitahu satu kuncinya, ya beliau adalah orang pertama yang ternyata terinfeksi COVID-19 di Belitung, ya. Dan ternyata kalau kita pelajari sahabat-sahabat Seven Wellness, dalam buku Seven Wellness diberitahu bahwa memang orang yang hatinya gembira ini adalah dia punya vibrasi yang kuat sehingga sistem imun dia juga sangat luar biasa. Tapi kita mau konfirmasi juga dengan Pak Didik. Kebetulan saya ada buku baru Pak Didik. Judulnya adalah Bahagia Tanpa Syarat, buku ke-9 saya. Nah, sepertinya dari buku ini ya salah satu orang yang mempraktekkan, merasakan dan juga mengafirmasikan itu adalah Pak Dik nih. Karena ketika terpapar atau kena COVID-19 justru ya salah satunya adalah menjaga suasana bahagia, menjaga suasana hati yang gembira, yang mohon maaf ini yang jarang diekspos juga di media-media. Suasana teman-teman di rumah sakit ternyata mereka malah menemukan bahagia tanpa syarat. Kira-kira boleh sharing nggak Pak Didik? Ketika mungkin historisnya dulu, tahu-tahu kena COVID itu seperti apa, yang berikutnya selama proses di rumah sakit itu banyak teman-teman kan membayangkannya yang sakit stres, galau, bingung, panik karena ada berita lompat dari jendela, satu yang melompat yang diberitakan, yang damai bahagia nggak diberitain gitu loh Pak Didik. Gimana Pak? Ya.
Ya Pak Nako, tapi sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang, saya akan menyampaikan terlebih dahulu background saya. Ya. Di Kementerian dan HAM, 13 tahun saya di sana, dan kemudian 2003 saya bergabung dengan Badan Narkotika Nasional, ya, jadi sudah 17 tahun. Wah. Sebelumnya 16 tahun saya dihabiskan di Jakarta, di BNN Pusat. Dan tepat hari ini 1 tahun bertepatan juga dengan ulang tahun saya. Kemudian bertepatan juga tanggal 26 nanti itu Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi kenapa Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, berkah. Kirim kado dari jauh. Jadi saya sengaja ingin lebih apa ya? Lah intinya, ya. Sehingga kenapa ada narkoba, corona yes buat saya, narkoba no. Nanti akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Jadi gini Mas. Ya. Pengalaman corona ini seperti ini. Yang pertama saya karena belum tahu waktu itu, saya ke Jakarta, kemudian saya kembali ke Belitung dengan pesawat pertama, tentu takut kesiangan karena jam 5.55 harus sudah boarding. Saya dari Bogor, tidak tidur, kemudian otomatis imunitas saya lagi lemah. Dan kemungkinannya di situ, karena bicara corona ternyata bicara imun. Kalau imun kita kuat, insya Allah kita akan selamat. Tapi imun lemah, kemungkinan besar akan terkena. Ya. Dan yang bahaya sebetulnya adanya penyakit bawaan, ya, bukan hanya semata corona, tapi ketika ada penyakit penyerta, ini yang bahaya sebetulnya. Seperti saya nyaris tanpa gejala, ya, karena indikator untuk corona yang dikatakan sesak napas, demam tinggi, batuk, dan itu nyaris tidak ada pada saya. Saya ke rumah sakit pun karena ada gejala yang menurut saya kayaknya gejala-gejala tipes begitu ya. Ke rumah sakit saya didiagnosis memang ada gejala tipesnya. Kemudian ke RSUD saya diperiksa masih bisa kembali ke rumah. 2 hari kemudian cek kembali karena saya merasakan nafsu makan kurang. Ya. Kemudian ada kegelisahan. Ternyata setelah dicek di rumah sakit, saya itu ada gula darah. Diabetes yang pada saat itu 68. Ngedrop ya. Ngedrop rendah sekali. Katanya kalau 60 bisa pingsan. Nah, pada saat 68 dicek gula 68, sekaligus pada saat itu juga saya di swab. Di swab pada saat kondisi seperti itu, nah kemungkinan besar imunan juga lagi lemah, kemungkinan besar kan positif. Iya. Nah, lagi drop ya. Yang menarik adalah ketika menunggu hasil uji lab, saya sudah sehat walafiat. Ya, dari UGD saya jalan kaki ke kamar isolasi, kemudian di kamar isolasi saya istirahat. Kemudian saya mencoba membahagiakan diri dan kemudian ternyata betul saya membaik dan kemudian saya walafiat nih. Tapi saya pun agak bandel keluar dari ruang isolasi, saya bikin vlog, kemudian dengan tujuan supaya keluarga saya di Cipinang bisa tenang kalau saya dalam keadaan baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika saya baik-baik saja, sehat walafiat? Ternyata ada informasi hasil pemeriksaan saya itu positif. Bayangkan. Jadi ini ada permainan psikologis yang kita mulai. Saya ingin jelaskan bahwa untuk kita harus punya referensi yang cukup.
apa itu corona, bagaimana menyikapi corona, ya itu penting walaupun kita tidak terpapar, ya pengetahuan ini penting. Jadi pada saat itu dokter itu sudah sempat melihat video saya. Nah, pasti dokter juga kaget kenapa Pak Didi bisa keluar dari ruang isolasi. Padahal saya keluar dengan pertimbangan bahwa di luar subuh itu kosong, tidak ada orang. Dan saya tidak kemana-mana, hanya di depan rumah sakit saja. Dan setelah membuat itu, saya kembali ke kamar. Bisa dibayangkan, kepala rumah sakit ini, RSUD ini kan pasti ya, positif kok jalan-jalan. Padahal saya belum tahu kalau positif. Nah, ketika sore saya dikasih tahu, Bapak tahu nggak kalau Bapak positif katanya. Nah inilah, saya kemudian memberikan tips juga buat para dokter dimanapun berada. Ya. Ya, sekali lagi buat para dokter dimanapun berada, ketika menyampaikan tentang positifnya seseorang pasien, itu harus diawali dengan prolog, dengan senyum manis. Ya. Dengan senyum manis, kemudian menyampaikan bahwa pasien nggak perlu khawatir karena kan informasi dari berbagai pihak, dari dokter juga, ya, dari bahwa 90% lebih yang terpapar COVID bisa disembuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya jangan banyak pikiran, jangan stres, apalagi panik. Itu sangat bahaya. Ya, saya kira dua poin ini kalau disampaikan dengan cara yang humanis, dengan senyum manis, insya Allah pasien akan mempunyai modal untuk bisa bertahan hidup. Itu yang pertama. Karena apa? Ketika saya baik-baik saja, ketika saya sehat walafiat, ya, kemudian dapat pengumuman, hasil pengumuman dinyatakan positif, itu membuat saya stresnya minta ampun. Waktu itu yang Pak Didik, waktu dokter menyampaikan dengan wajah tidak senyum, wajah yang tegang, ternyata itu mempengaruhi kita ya, yang diberitahu. Sangat, Kang. Jadi ini buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di alumni Seven Wonders di ikatan, ada Persi, ada Arfi, ada Arsada, ada Mukisi, sahabat-sahabat saya yang luar biasa ya. Ini salah satu sharing dari ya pasien atau sahabat saya yang kemudian ketika diberitahu terkena COVID, dokternya juga wajahnya tegang, menegangkan, nggak ada narasi di awal, nggak ada prolog, sehingga kemudian justru yang berdampak itu adalah stresnya, efeknya. Dan ini malah kalau di medsos Pak Didik, bukan hanya itu, bahkan terjadi pertengkaran, bahkan keributan antara warga yang mau dijemput dengan dinas kesehatan. Ini ternyata problemnya kadang-kadang dari bahasa ya, dari narasi ya, dari komunikasi ternyata. Gimana Pak Didik? Ya. Lanjut Pak Didik, lanjut. Dan saya lanjutkan, ketika saya mengalami stres dan kemudian sampai pada klimaksnya, saya berpesan sama keluarga, berwasiat, dan tolong semuanya. Berwasiat? Saya berwasiat sama saudara, istri, anak-anak, keluarga saya, tolong semuanya ngaji untuk saya, karena beban psikologis ini ternyata dari pada situasi seperti itu ternyata membuat kita malah lebih down gitu kan. Nah, saya berwasiat, kemudian saya dengarkan murotal, dan saya dapat postingan bagus yang tadi saya sebutkan, ini yang harus menjadi prolog. Dapat postingan bahwa pernyataan seorang dokter 90% lebih yang terpapar itu akan bisa dipulihkan, disembuhkan. Kemudian sederhana sekali, modalnya jangan stres apalagi panik. Itu penting banget, dan itu yang jujur, dua kalimat itu yang membuat saya kemudian bangkit melawan.
keresahan. Saya bangkit melawan, terjadilah diskusi-diskusi dalam diri yang antara nerima dan tidak, kemudian pada akhirnya saya dapat hidayah. Nah, ini yang menjelang corona, yes. Hidayahnya, keesokan harinya saya... Hari keberapa itu? Hari kedua? Hari kedua lah. Alhamdulillah cuci dosanya nggak lama-lama. Cuci dosanya hanya 2 hari. Tapi itu antara nyawa di ujung lah ya. Kehidupan yang merasa sudah akan di akhir. Ternyata faktor psikologis sangat menentukan. Kalau coronanya nomor 2. Karena bukan bicara coronanya, tapi lebih kepada mentalitas yang bersangkutan, dengan keimanan yang bersangkutan. Ketika mentalnya nggak bagus, keimanannya rendah, kemungkinan stres, maka dia akan berlama-lama dengan coronanya. Ya. Tetapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Yang kedua, saya jalani dengan ikhlas, didasari dengan rasa syukur. Inilah yang membuat saya merasa mendapatkan hidayah, bahkan mungkin baliknya. Saya yang 17 tahun bekerja di BNN, Pak Nakoy tahu sendirilah, saya kalau bekerja pagi, siang, malam lupa waktu, itu menjadi habit gitu kan? Ya betul. Karena asik, ya. Kita bekerja dengan hati, kita tahu ini bekerja di BNN ini urusan pahala luar biasa gitu kan. Kita mencoba menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba, membangun kesadaran tentang itu. Nah, sehingga 17 tahun itu tidak terasa bekerja. Hikmah yang saya dapatkan adalah satu, saya diistirahatkan walaupun judulnya nggak enak, judulnya dengan corona. Tapi setelah saya tahu ini betul-betul Allah mengistirahatkan saya dengan cara yang baik di rumah sakit. Nah, saya ingin sampaikan nih supaya masyarakat tidak ketakutan berlebihan. Saya di rumah sakit ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Saya bisa punya waktu banyak. Yang saya sempat ngomong sama teman ketika ditanya, "Di, gimana rasanya di rumah sakit?" Ya pertama sih nggak enak. Tapi lama-lama kok saya betah ya. Teman saya bilang, jangan bilang betah. Gitu kan? Oh benar, ternyata itu sempat juga nggak boleh ngomong sembarangan. Karena malamnya ternyata saya diuji lagi. Malamnya itu malam minggu keberapa lah ketika saya merasakan hari-hari yang enak ya di rumah sakit, saya bisa azan, bisa mandi subuh, azan, sholat, kemudian olahraga, dicek kesehatan, sarapan, berjemur ya, kemudian bernyanyi. Saya sudah punya kemampuan bagaimana meningkatkan kemampuan membahagiakan diri. Pak Didik, Yes. Pak Didik, itu memang sahabat-sahabat Nakoy, Pak Didik, Ibnu Sina dalam kitabnya membuat sebuah kalimat bahwa kegembiraan adalah separuh dari obat, Pak Didik. Iya benar. Jadi waktu nyanyi apa Pak Didik? Waktu nyanyi? Kalau saya mau dengarkan sih karena banyak ya. Saya azan, saya rekam ya. Pop juga saya rekam, belajar lagu dangdut pun jadi gitu kan. Pokoknya yang di luar saya tidak pernah azan. Nah, intinya buat rekan-rekan sekalian, para pendengar, sahabat sekalian, kuncinya adalah bagaimana kita punya kemampuan meningkatkan, kemampuan membahagiakan diri dengan apapun caranya. Kalau suka ngaji ya ngaji aja terus, zikir. Kalau suka olahraga, nyanyi, apapun yang bisa membahagiakan diri karena itu meningkatkan imunitas. Logikanya ke sana ternyata. Ya. Saya ya gambarannya di luar saya tidak pernah azan, nggak sempat. Tapi di rumah sakit bangun subuh, azan dulu, terus sholat, zikir,
waktu ibadah cukup, waktu olahraga cukup, waktu bernyanyi cukup. Apa bukan hidayah? Dan semuanya gratis. Subhanallah. Ini yang saya bilang tadi malam saya di TV Belitung online ya, saya sampaikan harus ada pemberitaan yang seimbang antara informasi awal plus masyarakat sudah terlanjur melihat hoax, terlanjur melihat yang corona yang mematikan, sehingga ketakutannya menjadi luar biasa. Nah, ekonomi lumpuh. Karena ketakutan yang tidak masuk berlebihan, ekonomi lumpuh juga. Maksud saya satu poin yang harus diambil hikmahnya di sini adalah apa yang terjadi dengan pasien selama di rumah sakit itu pun harus diekspos secara visual ke masyarakat. Sehingga bayangan masyarakat tentang yang kena corona terkapar atau seperti zombie itu bisa terhapus dengan visual yang faktual. Ya, pada saat saya ibadah, pada saat saya keceriaan saya terjadi di rumah sakit itu. Plus yang perlu saya sampaikan, di klaster saya ada 4 orang dan semuanya sembuh. Kemudian ada namanya Nindi bersama ibunya itu khatam Al-Quran di rumah sakit. Masya Allah. Artinya kami di rumah sakit baik-baik saja. Nah ini yang perlu Halo? Ya, gimana Pak Didik? Lanjut. Jadi gini Mas, di klaster saya 4 orang dan semuanya sembuh. Ya. Kemudian ada ibu dan anak justru khatam Al-Quran 2 kali Mas. Masya Allah. Khatam Al-Quran 2 kali. Jadi sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman saya, Pak Didik ini adalah kepala B. Oke, ini masuk lagi. Pak Didik silakan. Beliau tadi menceritakan kepada kita semua, termasuk kepada saya, bahwa hati yang gembira ya ternyata juga sangat luar biasa memberikan kontribusi kepada kesembuhan. Dan beliau tadi sharing bahwa dalam klasternya dia ini ada seorang ibu dan anak yang bahkan khatam Al-Quran 2 kali ketika di masa di rumah sakit. Dan suasana-suasana positif ini harusnya, vibrasi positif, atmosfer positif ini harusnya media juga memberitakan secara seimbang sehingga masyarakat akhirnya tidak ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Itu yang beliau sampaikan. Kita gali lagi bagaimana dari Pak Dik sebagai kepala BNNP dari Belitung, BNNP Belitung. BNNP, silakan Pak. Belitung. Nah, jadi saya yang sebetulnya yang tersiksa batinnya itu ternyata pegawai saya, karyawan staf saya. Oh gitu. Gimana? Bayangkan setelah yang pertama terpapar COVID. Ketika saya di rumah sakit dan dinyatakan positif, pemerintah daerah dengan serius menuju ke kantor saya, dan kemudian dengan gambaran COVID yang menakutkan, COVID yang mematikan, yang mereka berpikir kalau bersentuhan bisa terkapar. Ini menjadi sangat serius ditonton oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat menyikapinya juga dengan sangat serius tetapi keliru. Ya, kami dianggap pembawa virus, dianggap sangat berbahaya, sehingga petugasnya saking seriusnya lupa itu, dan itu menjadi tontonan bagi masyarakat. Ini kemudian muncul bulian-bulian, hujatan-hujatan, bahkan pegawai saya rata-rata
terkucilkan. Saya di rumah sakit bahagia, pegawai saya tersiksa dari. Oh, Pak Didik, videonya kok nggak ada ya? Ya, Videonya, gimana? video Pak Didik nggak ada, nggak nongol. Videonya. Suara ada? Ada suara tadi dengar. Tapi video yang Nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya lah. Kalau orangnya nggak. nah, udah. Nggak lihat. Jadi yang menarik, Mas. Ya. Halo sahabat Akoy ya, Pak Dik ini tadi dia ceritakan di rumah sakit dia bahagia, di rumah sakit dia tertawa senang karena begitu luar biasa dapetin 1 minute awareness. Tapi yang kasihan justru pegawai dia, staf beliau di BNNP Provinsi Belitung yang ternyata banyak mengalami tekanan. Ya, oke, kita gabung lagi dengan Pak Dik. Koneksinya kurang bagus ya. Halo? Di situ boleh. Ya. Ya, halo. Gimana, Mas? Ya, jadi sahabat Nakoy tadi Pak Dik ada hal yang menarik ketika beliau bahagia di rumah sakit, malah staf BNNK Belitung malah kemudian mengalami yang namanya tekanan, terutama dari publik yang memang sangat serius terhadap COVID-19, tapi ilmunya minim. Karena berita ini kan banyak hoax, banyak yang membuat orang stres, akhirnya ketakutan berlebihan. Malah sahabat-sahabat Nakoy, kita lihat di medsos, dari mulai menolak warga yang meninggal atau masyarakat yang meninggal karena COVID, wah itu juga sangat dramatis di Indonesia. Pak Didik, ada yang bertanya, Pak? Ya. Jelas ya? Saya bacakan pertanyaannya di sini ke Pak Dik. Pada waktu tadi Pak Didik cerita pada waktu pertama kali diberitahu oleh dokter seperti itu. Kemudian apakah dokter-dokter yang ada di Belitung sudah dapat pesan penting dari Pak Dik tentang menyampaikan kabar gembira atau menyampaikan berita tentang COVID-19 ini bahwa 90% sehat atau sembuh, atau baru terbatas di kalangan Pak Dik aja di BNNN? Itu Pak pertanyaannya Pak Dik. Ya, dalam setiap kesempatan karena saya mengambil hikmah dari kejadian ini, maka saya berpesan kepada dokter-dokter untuk memberikan prolog terlebih dahulu. Tetapi saya juga berikan apresiasi kepada para perawat di RSUD, memberikan apresiasi kepada perawat karena ini juga pelayanan baik dari perawat juga merupakan suplemen ya, support juga buat kita. Pasien menjadi terhibur ya, memang senyum manis ini penting banget. Jadi udah senyum manis, wajah cantik, waduh. Satu hal memang kalau untuk di tempat isolasi ini kita tidak tahu cakep atau cantik karena yang tahu cuma bola matanya saja karena semuanya pakai apa. Tetapi dari bahasa tubuh kita tahu mereka sangat memberikan pelayanan yang terbaik. Itu yang membuat saya juga menjadi happy ya, senang di rumah sakit. Bukan senang karena apa? Konteks situasi corona saya bisa bahagia gitu. Yes. Ternyata yang menderita itu staf saya. Menderita dari bulian yang luar biasa, ya. Ada juga yang mau diusir dari rumahnya, gitu? Mau belanja tidak bisa karena yang di warungnya takut. Bukan hanya tetangganya, tapi keluarganya juga ya ada yang menjauh. Pokoknya kalau saya dengar satu persatu dari staf saya itu kontra sekali dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Saya yang menikmati keberadaan di rumah sakit, anggota saya sedang tersiksa batinnya karena bulian dan sebagainya. Ini sekaligus saya himbau kepada siapapun, masalah corona bisa menimpa siapa saja tanpa kecuali. Kita boleh marah, kita boleh menghujat kepada seseorang yang dengan sengaja akan merusak. Tetapi bagi seseorang yang tidak sengaja, apalagi karena itu cuma takdirnya harus positif, tidak ada alasan untuk menghujat yang bersangkutan.
atau keluarga besarnya. Nah, ini penting, justru saya mengajak berbagai pihak sekarang yang dibutuhkan adalah kita harus saling menghargai, kita harus saling mensupport, kita harus saling mendoakan satu sama lain, karena pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Ya, betul. Itu. Betul, itu sangat betul sekali. Jadi ternyata memang corona ini yang nggak terduga adalah respon ketika stimulus COVID, respon masyarakat ini terlalu berlebihan ya. Sampai tadi kalau diceritakan oleh Pak Didik, sahabat-sahabat Nakos sampai melakukan bullying kepada pegawai BNNK Belitung juga. Dan tapi akhirnya masyarakat ini mulai menemukan awareness nih, naik lagi kesadarannya sehingga nggak melakukan bullying. Mas, bagaimana Pak Didik ke stafnya Pak Didik? Masyarakat kan sudah mulai lebih awareness nih terhadap COVID, sehingga nggak kayak awal-awal ketakutannya terlalu berlebihan gitu. Jadi saya sempat larut dengan kesedihan dan tekanan batin staf saya. Saya lihat di grup, kemudian apalagi ada isu-isu begitu yang membuat gila nih, saya harus berjuang untuk anggota saya. Tapi lagi ini ada hikmahnya juga. Ini kelemahan saya pada saat itu, saya larut dengan kekecewaan anggota, kemudian saya tiba-tiba saya merasakan badan saya kok tidak nyaman, tidak enak. Nah, dan ngeri juga. Pada saat itu saya nggak ngerti apakah ini karena coronanya atau karena gulanya. Saya merasakan kolab yang kedua. Kolab yang kedua itu didasari oleh kelarutan saya di dalam menyikapi ketegangan atau derita anggota. Untungnya saya sudah mendapatkan referensi yang cukup dari berbagai ustadz misalnya yang menyatakan bahwa dalam kondisi ini meninggal kategori syahid. Ya. Saya baru dapat jawaban kenapa mati syahid, karena ternyata yang saya lakukan pada saat itu saya sudah tidak lagi berwasiat kepada keluarga, tetapi saya dengarkan saja murotal, saya zikir, ya, kemudian saya juga sudah tidak takut mati karena saya bersyukur kalaupun meninggal saya sudah dalam keadaan memeluk Al-Quran, kemudian saya dalam keadaan berzikir, dan kalau meninggal di luar belum tentu seperti itu. Jadi penting memang mendapatkan bahwa jangan takut meninggal, kondisi seperti ini yang penting, oh ternyata benar, saya tidak takut meninggal pada saat itu. Tapi alhamdulillah ya, malam itu bisa terlewati dan kemudian kembali lagi. Saya mencoba membahagiakan diri lagi, mengisi waktu-waktu dengan sesuatu yang sifatnya membahagiakan. Pada saat saya dinyatakan positif, pertama saya sempat stres. Pada saat dinyatakan negatif, saya terlalu euforia, ya, sehingga Tuhan memberikan ujian lagi. Saya dinyatakan positif lagi, berikutnya dinyatakan positif lagi. Tapi saya sudah tidak peduli. Saya sudah tidak peduli apa kata mau positif mau negatif. Yang penting hari-hari saya diperiksa baik, fisik saya baik, ya, saya bahagiakan diri saja. Ternyata dengan bahagia ini di swab lagi 2 kali negatif, Mas. Jadi kesimpulannya harus bahagia. Yes. Jadi teman-teman luar biasa, Pak Didik, tadi kalimat yang barusan oleh Pak Didik tentang pada intinya adalah bahagia itu sangat menjadi kunci pada diskusi kita pada hari ini. Karena bahagia ini juga dialami oleh sahabat saya, Pak Didik, Tung Desem Waringin. Jadi Patung ini motivator di bidang keuangan ini yang
yang juga kena COVID, Pak Didik. Dan pada saat kena COVID, apa yang dilakukan juga sama dengan Pak Didik. Dia menjaga hatinya gembira. Jadi dia nyanyi, dia joget-joget, dia ajak suster, ajak office boy, pokoknya happy aja. Dan itu menjadi rumus ya bagaimana dia melawan COVID-19 ini. Terus untuk masyarakat nih Pak Didik, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat? Ya, kalau ini ada pertanyaan bagus dari teman kita yang ada di Malaysia. Mana bahaya antara narkoba dengan corona? Mana yang lebih bahaya antara narkoba atau corona? Ya, waspada corona, waspada narkoba. Kalau corona jangan takut berlebihan, yang penting protokol kesehatan dikedepankan. Halo, Pak Didik. Bahagia ya, jadi sebelum saya jawab, saya sampaikan bahwa dengan corona kita tidak boleh takut berlebihan, yang penting protokol kesehatan dikedepankan. Itu bahagia dikedepankan, ya itu. Kalau narkoba sebetulnya jauh lebih bahaya nih. Narkoba ini menyakitkan. Narkoba ini kalau sudah terpapar neraka dunia ini, ya. Jadi gini, kebetulan di Hari Anti Narkotika Internasional ini seluruh masyarakat Indonesia khususnya harus mengetahui tentang dahsyatnya akibat penyalahgunaan narkoba. Saya bisa sampaikan true story ini, ya, dari cerita seorang ibu yang datang ke BNN, waktu itu saya di Jakarta, berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Ini saya ingin menggambarkan betapa dahsyatnya akibat penyalahgunaan narkoba. Ibu-ibu yang lain datang ke BNN umumnya minta untuk anaknya direhabilitasi. Karena mereka tahu kebijakan pemerintah bagi siapa saja yang sudah terlanjur kena narkoba atau jadi pecandu, yang datang dengan kesadaran datang ke BNN tidak akan dipenjarakan, tapi akan dibantu untuk diobati melalui rehabilitasi. Tetapi pada saat itu ada seorang ibu yang beda. Dia datang ke saya, didampingi Bu Hani, masih ingat? Ya. Saksi hidupnya Bu Hani. Nah, yang nganter. Si ibu bilang begini, Pak Napai, Pak Dik, tolong tembak anak saya. Saya ulangi ya, ibu itu cuma bilang begini, Pak Dik, tolong tembak anak saya. Jadi hanya di dunia narkoba, doa-doa baik orang tua akan berakhir di doa seperti ini. Tuhan ambil saja nyawa anak saya. Tuhan kenapa tidak dari dulu anak saya diambil kalau memang merepotkan seperti ini. Karena satu kena narkoba, satu keluarga akan sakit semuanya. Itu bedanya. Ya. Kemudian saya tanya, apa yang menyebabkan ibu minta anaknya ditembak? Karena ini membuat saya merinding. Saya membayangkan bagaimana seorang ibu hamil 9 bulan lebih, melahirkan antara hidup dan mati. Kemudian mencoba membesarkan dan dengan kasih sayang dan penuh harapan. Tapi harapan itu sirna karena anaknya kena narkoba. Saya tanya, kenapa ibu sampai minta anaknya untuk ditembak? Dia bilang, Pak, suami saya meninggal gara-gara anak itu. Saudara-saudara yang sudah menikah juga rusak gara-gara anak itu. Barang habis dijual, Pak. Dan satu hal. Dia bilang, satu hal, saya sering mau dibunuh sama anak saya. Ini dahsyatnya. Ini kenapa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegah jauh lebih baik. Itu dahsyatnya. Kalau saya berikan gambaran dapatkan surga dunianya, karena di situ ada kebahagiaan, ada tawa, keceriaan, dan kasih sayang. Ya. Tetapi yang kena narkoba, di situ akan ada penderitaan dan tiada hari tanpa air mata. Dengan kata lain, itulah yang dikatakan neraka dunia. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, kalau masyarakat bisa menghujat corona, bisa membuli corona, kenapa kita tidak arahkan juga untuk bisa membuli narkoba? Bagaimana masyarakat bisa menghujat para bandar narkoba? Jangan berikan tempat bagi mereka. Itu yang harus dibangun. Ya, betul. Hujat corona lupa dengan bahaya narkoba. Demikian sekilas info.
Jadi kok narkoba ini betul-betul neraka dunia ini, sahabat-sahabat narkoba. Kalau ceritanya oleh Pak Didik ini, efeknya kemana-mana sampai seorang ibu mengatakan tembak anak saya. Itu betul-betul kalimat yang ya membuat kita juga speechless ya. Berarti begitu beratnya, begitu bahayanya, begitu sulitnya di stop sampai berdampak kemana-mana. Kemana-mana itu yang kemudian saya lihat ya, dan saya juga sempat aktif beberapa lama juga mensupport teman-teman BNN pada zamannya Pak Dik, Pak Suwandi, ada Bu Hani dan teman-teman. Jadi sahabat nakal tadi yang bertanya dari Malaysia udah jelas ya pertanyaannya bahwa narkoba ini, wah kalau corona ternyata tadi beliau ceritakan ada kasih sayang, ada passion, ada empati, ada kerjasama, ada motivasi, bahkan melahirkan motivasi akhirat, walau siap mati, siap jihad, matinya udah jihad. Jadi melahirkan banyak, istilahnya adalah dia menemukan 1 minute awareness yang dialami oleh Pak Dik ya, dalam momen-momen seperti itu. Terus ada pertanyaan juga Pak Didik, ketika Pak Dik kena COVID-19, keluarga bagaimana? Terus ada nggak satu kata atau dua kata, kalimat keluarga, istri atau anak yang membuat Pak Didik semakin bertambah soleh? bertambah soleh. Amin. Ya makanya corona aja buat saya. Kan membawa hidayah kan. Ya. Tentu saya membayangkan bagaimana juga kegelisahan keluarga, dan saya harus mempersiapkan mental mereka bahwa apa yang dilihat di media itu lebih banyak tidak benarnya, lebih banyak membuat kita takut. Padahal kondisinya sepertinya tidak seperti itu. Ya, saya betul-betul menyiapkan mental mereka lah. Kalau masalah meninggal kapan saja, di mana saja, itu urusan Allah. Mari kita berdoa saja, yakin saja, doakan saya. Itu yang saya pesan dulu. Kalau saya sih nomor 2 sebetulnya. Yang saya jaga kesiapan mental keluarga. Dan alhamdulillah keluarga juga tegar ya, memberikan support. Saya tidak melihat mereka kemudian menunjukkan sedihnya. Tetapi mereka sadar juga untuk mensupport saya. Jadi saling mensupport, ini penting. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi peran dari keluarga itu sangat membantu Pak Didik ya, dalam keluarga, istri, anak-anak, termasuk keluarga, sahabat-sahabat di kantor, teman-teman ya di komunitas, ini juga mensupport. Oke, kita bicara soal berikutnya Pak Didik. Ada pertanyaan adalah memasuki new normal yang sedang kita hadapi atau akan kita hadapi, pesan-pesan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika suasana new normal? Apa tetap diam di rumah aja atau keluar? Baiknya gimana Pak Didik? Ya, kalau saya sih mengajak masyarakat untuk mari kita evaluasi dan introspeksi apa yang terjadi selama ini dengan melihat fakta bahwa corona yang... Halo? Ya, sepertinya Pak Dik jaringannya masih kurang bagus, tapi kita coba dulu. Ya, beliau nyambung lagi. Halo? Pak Didik? Ya, halo? Ya, halo? Ya. Halo? Ya, aman. Ya. Ya. Jadi untuk new normal ini gimana Pak Didik, new normal? Untuk new normal ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk coba evaluasi dan introspeksi, kemudian kaitkan dengan fakta, khususnya di Belitung ya, masyarakat jangan takut berlebihan, toh kami satu klaster 4 orang itu sembuh semua, dan petugas kami, ya, anggota kami, staf kami yang
seluruhnya negatif ya, sudah 2 kali di rapid test negatif. Perawat saya juga negatif. Nah, ini tolong menjadi bahan untuk membuat jangan terlalu takut dengan masa ini. Ya, di era new normal ini tentu dengan mengevaluasi sampai saat ini, ketakutan yang berlebihan ini sangat bahaya. Bahaya bukan hanya akan menimbulkan dampak psikosomatis ya, penyakit yang ditimbulkan oleh faktor kejiwaan, tekanan batin gitu, tetapi juga perekonomian juga nyaris lumpuh. Nah, maka mari secara bertahap kita melakukan kegiatan menuju normal, tentu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Waspada tetap, tapi takut berlebihan jangan. Mari beraktivitas dengan mengedepankan juga pola hidup sehat, berolahraga, bahagiakan diri, mengiringi new normal. Itu. Ya, sahabat-sahabat Nako, jadi new normal ini malah menjadi new life, new habit, positif. Ya, untuk sahabat-sahabat Nako termasuk tadi yang malas olahraga, sekarang rajin olahraga, vitamin, yang selalu galau, jaga galaunya, buang galaunya, diganti dengan happiness, bahagia tanpa syarat. Pak Dik-Dik, ada pertanyaan berikutnya ya. Kalau saat ini di Belitung COVID bagaimana Pak? Apa masih tinggi atau sudah melandai? Terakhir ada 8 ya. 8 yang positif itu yang dari Bangladesh. Mereka kelompok jemaah tabligh ya. Jemaah tabligh yang dari Bangladesh itu. Kalau yang meninggal nggak ada ya Pak Didik? Jangan ada lagi bully-bully. Jangan membuli karena itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada menyakiti perasaan banyak orang gitu ya. Ya, sekali lagi bagaimana kalau pada keluarga kita gitu ya. Oke, Mbak Didik. Halo. Ya, jadi ternyata bullying ini juga terjadi oleh teman-teman keluarga dari yang terdampak corona ya, COVID. Dari bullying ini juga terjadi di kantor ya, dan semoga untuk sahabat-sahabat masyarakat Indonesia justru saatnya kita jadikan COVID-19 ini sebagai ajang memperkuat ya kebersamaan, silaturahim dan juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya biar kita bersama-sama kuat bersama-sama melawan COVID-19 ya. Tapi kalau tadi Pak Didi sampaikan corona yes, narkoba no. Artinya corona yes bukan berarti dia pengen dikasih corona, tidak. Tapi ternyata dalam corona ada banyak hikmah, ada banyak pesan-pesan spiritual, ada banyak pesan-pesan ilahiyah yang ternyata itu berdampak perubahan real setelah proses pengobatan COVID-19 yang beliau alami. Dan semoga itu juga dirasakan, dirawat ya perasaannya oleh Anda semua hari ini. Halo Pak Didik, mendengar? Suara saya mendengar? Halo. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Koneksinya tadi lagi buruk ya. Putus-putus. Gimana Pak Nakoy? Ya, ada pertanyaan pesan untuk mereka yang terkena COVID-19. Apa dari Pak Dik-Dik yang sekarang sedang dirawat, yang sekarang lagi menjadi ya yang nggak jauh-jauh lah belajar dari kami. Satu, jangan stres. Kuncinya satu, jangan stres, jangan banyak pikiran, jangan stres, apalagi panik itu bahaya. Ya. Tingkatkan kemampuan membahagiakan diri, itu yang kedua. Kemudian pola sehat tentunya dengan berolahraga harus dilakukan. Kebetulan saya minum limfosit T nanorobotik ya.
ada Kisah Robotik itu mendapatkan formula corona. Jadi kebetulan itu sahabat saya dia sempat menangis. Dia membantu memvaksin masyarakat, ada TNI, Polri, ada orang kesehatan, guru, kepala sekolah, masyarakat biasa divaksin, disuntik limfosit nanorobotik, ya. Itu mereka bisa lakukan sampai 700 orang. Sementara saya di sini terkena, namanya Pak Isa. Dia sampai nangis. Kenapa saudara sendiri kena? Makanya saya bilang kirim. Dikirimlah limfosit yang bisa saya minum. Jadi rupanya setelah minum itu saya lebih percaya diri karena memang itu peruntukannya untuk pencegahan, penanganan dan treatment bukan hanya untuk corona tapi untuk penyakit bawaan, ya, penyerta. Jadi dengan minum itu saya lebih percaya diri gitu ya. Dan ya alhamdulillah, terima kasih Pak Isa sudah mengirimkan beberapa ampul limfosit T nanorobotik, ya. Ini luar biasa, membuat saya menjadi lebih percaya diri, ya. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Isa. Mudah-mudahan. Thank you Pak Isa sudah berikan. Jadi untuk teman-teman yang masih ada di rumah sakit atau yang terpapar COVID, itu yang tadi saya sampaikan. Kuncinya bahagiakan diri, jauhkan dari rasa stres dan panik, pola hidup sehat dikedepankan, yakin, ya, kita pasti sembuh. Thank you Pak Didik, ya, sahabat-sahabat Nakoi, terima kasih untuk semua penanya. Mohon maaf tidak semuanya saya bacakan, tapi satu hal kesimpulan dari saya adalah ya beliau selalu menjaga suasana hati yang gembira, bahagia, ikhlas, bersyukur, bahkan menemukan kesadaran spiritual ya bahwa memang ini adalah sebuah jalan hidup yang harus dijalani, tapi harus ada lompatan-lompatan kehidupan yang lebih mulia, lebih baik, lebih positif post COVID-19. Dan semoga ini juga dialami oleh banyak pasien-pasien COVID-19 yang menjadi lebih mulia, lebih sehat, lebih soleh, lebih sukses, lebih semangat, dan lebih sebelumnya dibandingkan sebelum kena COVID-19. Dan terima kasih untuk teman-teman, buat sahabat tadi yang bertanya, ya. Nanti Nako Center akan mendata dan mengirimkan buku terbaru dari saya untuk Anda yang bertanya, dan semoga Anda bahagia walaupun belum mendapatkan buku ini langsung, tapi dikirim ke alamat akan dihubungi oleh Nako Center. Pak Didik, pesan sebelum kita tutup. Ya. Kalau aktivitas di Belitung udah normal ya aktivitas? Aktivitas berangsur-angsur normal karena mereka juga jenuh kali di rumah ya. Tapi tetap kedepankan protokol kesehatan itu. Sebelum ditutup saya juga karena saya di BNN tentu saya ingin menyampaikan sekali lagi bukan hanya guna narkoba, tapi kesadaran untuk bagaimana menyelamatkan keluarga. Saya mohon doakan, kami punya konsep untuk membangun ketahanan keluarga. Ini didasari oleh anak yang terpapar karena narkoba dan yang menderita yang luar biasa itu ternyata orang tuanya. Ya, untuk itu ke depan perlu kita lakukan membangun ketahanan keluarga, memberikan pembekalan terhadap ibu-ibu rumah tangga. Kita kasih konteksnya the power of mak-mak. Jadi ibu-ibu punya pengetahuan tentang bahaya narkoba, ibu-ibu punya kemampuan tentang deteksi dini, ibu-ibu tidak lagi dibohongi sama anak-anaknya, ibu-ibu juga sudah punya pengetahuan dan cara bagaimana kalau sudah terlanjur kena. Solusinya harus bagaimana? Yang harus dimiliki oleh setiap ibu-ibu rumah tangga, sehingga insya Allah apapun tawarannya, ya, apapun bujuk rayunya, anak-anak sudah punya kemampuan menolak narkoba, ya. Betul. Karena sekaligus saya ingin sampaikan bahwa penyalahguna narkoba itu sesungguhnya adalah proses percepatan menuju ke 3 tempat: rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Jadi
kalau ini anak-anak perlu dikasih tahu supaya anak pelajar khususnya Ya. kita akan dorong mereka ya untuk terciptanya lingkungan sekolah bersih narkoba. Jadi anak-anak sudah kita kasih clue-nya. Yang pertama bahwa apapun penyalahgunaan narkoba akan merusak pusat saraf, akan berpengaruh terhadap fisik dan psikis. Kemudian kita tekankan tentang pergaulan dengan siapa dan di mana kita berada, dengan siapa kita bergaul dan di mana kita berada, itu juga penting, ya. Dan kemudian si anak-anak tidak lagi menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen. Dia sudah punya kemampuan menolak, kesadaran ya untuk menolak. Apapun tawarannya dari siapapun, apapun bujuk rayunya, bagaimanapun bujuk rayunya, anak-anak sudah mampu mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Kalau menyalahgunakan narkoba, urusannya 3, rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Dan buat siapapun yang ingin konsultasi boleh di 0813 1144 2193. Ulang lagi Pak, Didik. Mari tulis di live chat YouTube. Konsultasi 0813. Betul. Ya. 08 13 ya. 11 Ya. 44 2193. Oke, sahabat-sahabat Nakoi, bagi Anda dimanapun Anda berada, ini nggak harus Belitung kan? Nanya-nanya konsultasi? Oh, harus. Sampai ke Hong Kong juga bisa. Hong Kong boleh, bahkan dunia gaib. Dunia gaib boleh nanya ke Pak Dik-Dik. Sahabat saya di Hong Kong. Karena gini Mas, tapi di WA saja Pak. Karena apa? Kalau langsung telepon saya tidak tahu dari siapa dan maksudnya apa. Tolong di WA saja dari siapa, kemudian sampaikan konsultasi tentang apa gitu ya, tentang narkoba khususnya. Pasti saya balas. Ya. Thank you Pak Didik. Jadi sahabat-sahabat Nakoi, bagi Anda yang berkonsultasi tentang bahaya narkoba, bisa WA langsung di 0813 114 42193. Itu ya. Dan satu hal nih Pak Nakoi, ini Ya. penting juga di akhir. Terkait dengan narkoba ini, saya ingin memberikan modal kepada Halo? Halo Mas. Ya. Gimana Pak Didik? Ya, mungkin ini penting juga buat siapapun bahwa ternyata salah satu yang bisa menyelamatkan keluarga dari bahaya narkoba itu adalah kasih sayang. Bahkan untuk mereka yang sudah terlanjur kena narkoba itu pun kuncinya adalah kasih sayang. Untuk bisa selamat itu kuncinya kasih sayang. Ya. Kasih sayang yang bagaimana? Nah ini ya, jangan salah juga. Ini ada kaitannya dengan pola asuh. Kalau otoriter sudah tidak tepat. Permisif ini juga bahaya. Ya, orang tua mengikuti maunya anaknya, apa saja diikutin. Padahal anak-anaknya maunya kasih sayang. Ya, ada kejadian begini Mas Apai. Ya. Ada kejadian anaknya mau apa dikasih sama orang tuanya. Ternyata uangnya dibelikan narkoba. Ya. Setelah saya tanya, kenapa kamu belikan narkoba? Dia bilang, saya ingin mempermalukan orang tua, Pak. Segitu. Mempermalukan orang tua. Halo? Pak Didik? Halo? Halo? Ya, tadi
ada yang sampai mengatakan ingin mempermalukan orang itu gimana? Nah, ternyata uangnya dibelikan untuk narkoba. Setelah saya tanya, ternyata dia ingin mempermalukan orang tuanya karena dia melihat teman-temannya dipeluk ibunya, dituntun sama papanya. Dia sakit hati gitu loh. Bukan uang yang diharapkan, tapi kasih sayang yang sesungguhnya yang ditambahkan. Kira-kira begitu. Nah, saya berikan gambaran kenapa kasih sayang itu yang kemudian kunci untuk bisa selamat dari narkoba. Kita tahu Mas Roni Patinasarani, Ya. pemain bola, Pak Roni Patinasarani, beliau kan, beliau luar biasa kan, namanya melambung, tetapi karena anaknya kurang dapat perhatian, 2 anaknya kena narkoba. Saya berani menyampaikan ini karena beliau sudah testimoni di stasiun TV swasta ya. Tetapi saya ingin memberikan gambaran kepada masyarakat ya. Kita ambil hikmahnya dari kejadian Pak Roni Patinasarani. Beliau memutuskan bolanya dan kembali kepada keluarga. Dia peluk anaknya. Walaupun di dalam perjalanan tentu tiada hari tanpa air mata juga, ya pasti. Tetapi dengan kesungguhannya Pak Roni Patinasarani betul-betul dia peluk anaknya, dia dekap anaknya dengan penuh kasih sayang. Dan satu hal, kesimpulannya, ketika Yeri anaknya yang cerita sama saya, waktu sama papanya ke sekolah, itu diteriakin maling sama teman-temannya, maling gitu kan. Si Yeri tertunduk, malu. Tapi apa yang dilakukan papanya? Dia angkat muka anaknya, lalu dia bilang, "Nak, kamu bukan maling. Kamu anak papa." Jadi si Yeri bilang, Pak Didik, sejak saat itu, ya, saya tidak akan menyentuh, demi Tuhan, tidak akan menyentuh lagi yang namanya narkoba. Karena saya sudah melihat bagaimana perjuangan orang tua saya, beliau mau malu demi saya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kunci untuk selamat dari narkoba adalah kasih sayang. Tapi jarang orang yang kuat memberikan kasih sayang di akhir. Untuk itu, mari kita bangun kasih sayang di awal. Mencegah jauh lebih baik daripada segalanya. Demikian. Terima kasih untuk para petanya di YouTube, di Instagram, di fanpage Nakoy, dan thank you untuk Pak Dik ya, Kepala BNNK Belitung yang sudah sharing tentang bagaimana menjaga suasana hati yang gembira di saat COVID-19. Bahkan ada satu slogan, ya, Corona yes untuk beliau dan narkoba no, ya. Mungkin sebagian ada mengatakan kalau saya Corona no, narkoba no, ya top ya. Tapi banyak juga loh yang banyak juga orang yang menemukan. Mas, ini supaya tidak salah, ya, supaya tidak salah persepsi ya. Kesimpulannya Corona no, bukan. Saya tadi menyatakan karena saya gara-gara Corona saya dapat hidayah, maka saya katakan Corona yes, narkoba no. Tapi secara umum tentu Corona no, narkoba no. Yeah. Thank you. Semoga kita bertemu lagi Pak Didik. Semoga saya kalau ke Belitung bisa mampir ke BNNK Belitung. Ya, sudah rindu juga, udah setahun nih nggak ketemu Pak Didik. Halo. Sementara itu dulu ya Pak Didik ya. Terima kasih ya. Terima kasih sahabat-sahabat Nakoy, teman-teman luar biasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop narkoba. Stop narkoba. Yeah. Foto. Bentar. Tangannya lagi, foto. Stop narkoba. Bentar. Jadi tuh. Bentar. Kita foto waspada corona. Waspada narkoba. Ada corona.
narkoba. Stop. Thank you. Thank you. Makasih Pak Didik. Assalamualaikum. Selalu salam samanya. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.